Program hilirisasi Pak Jokowi dibilang ugal-ugalan dan senjata makan tuan sama Caimin dan Tom Lembong. Tanda-tanda Pak Anies kena fitnah part 3. Konten ini nggak di-endorse ya, hanya untuk edukasi. Pertama, tentang hilirisasi nikel. Apa mau? Kita mundur dan ekspor nikel mentah lagi. Pak Anies tidak anti hilirisasi dan tidak anti nikel ya. Kami tidak anti nikel, tentunya tidak anti hilirisasi. Kedua, hilirisasi berkeadilan. Hilirisasi yang sebegitu kerasnya diperjuangkan Pak Jokowi demi kepentingan bangsa ini, kok ya malah dijatuhkan. Niatnya hilirisasi, tapi kok untungnya ke luar negeri. Buktinya 99% investor pabrik nikel dari negara Cina. 90% pembelinya dari negara Cina. Nilai transaksinya fantastis, 450 triliun. Ini namanya monopoli nggak sih? Pantes harga nikel turun terus, pabrik tambah banyak, produksi tambah banyak, oversupply. Belum lagi dinego sama orang Cina, pantes mereka dapat murah. Terus pajaknya dibuat 0% untuk mereka yang nilai investasinya tinggi, supaya lebih banyak investor yang mau bikin pabrik smelter di Morowali. Dan sebenarnya kita udah kehilangan 32 triliun karena tidak menggunakan tarif pajak normal. Gimana sih konsepnya? Apa kita mau bakar-bakar duit kayak startup? Yang penting ada pabriknya dulu, nggak untung nggak apa-apa. Yakin nggak untung, emang bikin perizinan pabrik gratis. Kalau izin itu kemana ya? Dan siapa yang terlibat? Coba dipikirin. Niatnya hilirisasi, tapi kok menyusahkan bangsa sendiri? Yang cari kerja harus saingan dengan tenaga asing. Ini keluhan masyarakat loh. Belum lagi pengusaha lokal yang kalah saing sama perusahaan asing. Niatnya hilirisasi, tapi kok ada korupsi? Belum lagi ada masalah kong kali kong dengan tambang ilegal. Niatnya hilirisasi, tapi kok merusak bumi? 53 pabrik nikel baru butuh 6 PLTU batu bara. Padahal tujuan awal hilirisasi kan bikin baterai, supaya bertransisi ke energi hijau. Tapi proses produksi nikelnya itu pakai batu bara atau energi kotor. Nggak puas food estate 700 hektar, ini malah mau buka lahan 25.000 hektar untuk tambang nikel. Pertanyaannya habis babat hutan, kayunya dijual kemana ya? Dan yang untung siapa? Semoga ini bukan deforestasi berkedok hilirisasi ya. Habis tebang hutan pasti banjir, yang merasakan siapa? Ya masyarakat. Sekarang sih baru kelihatan 500 kepala keluarga. Nanti kita lihat apakah bertambah. Belum lagi yang rumahnya rusak atau kena polusi udara, akhirnya kena penyakit ISPA atau sesak nafas. Habis itu limbahnya perlu dipikirin, ini mau dibuang ke sungai atau di laut. Hilirisasi oke, tapi caranya jangan ugal-ugalan. Ada etika lingkungan. Dan jual nikelnya dengan harga yang wajar. Yang terpenting masyarakat jangan jadi korban. Indonesia sedang nggak baik-baik aja, kita butuh perubahan. Share video ini ke grup WhatsApp kalau bermanfaat.